Bahkan pada tingkatan tertentu nanti seorang suami akan sanggup menata tata cara berpikir istri, akan mengatakan bahwa aku akan berkorban untuk seluruh keluarga suamiku supaya aku mendapatkan pahala lebih banyak. Coba bayangkan kalau seorang suami sanggup mendidik kayak begini. Masya Allah. Itu murah meriah poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga bahagia? Tidak bosan-bosannya berjumpa lagi dengan kita Robanian Family bersama Coach Hafidin. Ya. Mungkin pembahasan kali ini mungkin sedikit ringkas apa padat nih? Yang pasti Daging ya. Dan dalamnya daging semua, pokoknya ilmu semua. Ya, ilmu semua buat Ini keluarga bahagia betul. ya. Maksudnya apa sih daging itu? Daging itu berisi. Berisi. Oh, berisi. berisi. Terus kalau tulang maksudnya apa? Nggak tahu kalau tuh paman kalau Jadi daging itu Ya, karena saya sering bermanfaat. dengar katanya, ini ceramahnya daging melulu, maksudnya apa? Oh, Berisi. berisi gitu. kadang kan kalau ada yang ceramah nggak terlalu ringkas kemana-mana, nah itu Oh, itu nggak gitu. daging banget, Itu nggak daging banget. Nggak daging banget. Makanya kita ini insya Berarti Allah daging juga ada yang lembek, ada yang kental, ada yang kenyal. ya, yang ada. kayak padat gitu ya. Ada. Jadi Nah, ini daging terkait- padat gitu ya. Terkait keluarga bahagia. Iya. Ini kan udah beberapa batch kita di workshop ya. Iya. Ada yang menanyakan bahwasannya emang kalau orang berpoligami itu harus yang berduitnya banyak, Harus pengusaha, banyak uang gitu. ya kan? Banyak. Harus ya seperti itu. Apakah harus seperti itu gitu? Ya, apalagi yang anaknya banyak, terus istrinya 4, nah kan begitu. Iya. Apakah harus banyak uang? Intinya kan begitu ya, poligami itu harus gitu. Oke, kalau yang sudah 4, walaupun nggak punya duit, itu sudah teruji. Sudah teruji. Buktinya apa? Nggak punya duit, istrinya 4. Berarti apa? Mekanisme pengelolaan waktu, pengelolaan uang, pengelolaan manajemen psikologi, ya, manajemen hati, semua sudah tertata dengan rapi. Memang aslinya kan hidup itu tidak selalu tergantung pada uang, walaupun kita memang ya butuh uang. Gitu. Nah, sehingga kalau urusan poligami, apakah betul bahwa orang yang poligami itu harus banyak uang? Gitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu, karena nggak mungkin dong Iya. ngejajanin satu istri berbeda dengan ngejajanin 2 istri kan. Kalau satu istri 200.000, nah berarti kan kalau 2, kalau 4 udah jelas kan harus 800.000. Tapi kebanyakan klien yang bertemu dengan Coach Hafidin ini orang-orang yang kebanyakannya seperti apa gitu? Apa banyak uang atau mungkin biasa saja? Ada yang biasa-biasa saja. Oh, ada juga yang biasa saja. Justru problem yang paling besar itu adalah ketika uangnya banyak, poligami nggak sukses. Oh, jadi Ada. bukan jaminan uang itu berarti. Ada, saya punya klien itu, kok banyak sekali ya. Istri kedua itu sampai 40 juta sebulan. Uang jajan Sebulan 40 juta. untuk istri kedua. Padahal kalau 40 juta itu dikasih sama aku, saya kasih setengahnya untuk 4 istri itu. Sudah itu goyang Karawang gitu. Luar biasa itu kan. Bener nggak? Makanya saya katakan poligami itu bukan persoalan uang. Persoalan trust kepada Iya, suami. Persoalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan apa lagi ya? Persoalan ya mentalitas, spiritualitas, termasuk untung-untungan gitu. Untungnya. Lah kalau ada laki-laki yang rezekinya bagus, contohnya Kang Adin misalnya Iya, gitu iya. ya, tiba-tiba ada janda, Wah, usia misalnya Iya, gini, iya. Bener juga nggak apa-apa sih. Misalnya 35 tahun misalnya kan gitu, 35 tahun. Ketua. Dia pebisnis, pengusaha gitu misalnya gitu kan. Gitu, dia bilang, Kang Adin, nikahi aku dong. Ya, saya nggak punya uang kayak gini, so nikahin kamu, orang kayak kamu kayak begitu. Loh, aku kan butuh kamu, bukan butuh uang kamu. Gitu, kan bisa jadi begitu kan? Masya Allah. Gampang. Itu bisa jadi loh. Bisa jadi. Karena apa? Wanita ada juga. Aku hanya butuh kamu, bukan uang kamu. Gitu bahasanya begitu. Betul. Dan hebatnya lagi ada nih peristiwa asli ini mah. Iya. Istri saya, salah satu istri saya mengatakan, saya tidak butuh uang. Uangmu, gitu. Aku butuh menemani aku saja. Wih, Gitu. Bahkan ada istri saya yang mengatakan, saya itu terus terang aja ya, kalau minta uang ke suami itu nggak enak. Jajan nggak bebas, apa nggak bebas, ngomongnya begitu. Makanya apa? Dia sungguh-sungguh tercari uang. Supaya apa? Jajan bebas dikit kan gitu. Karena saya sebagai suami kan punya standarisasi.
ya kan? Ada nafkah wajib, ada primer namanya, ada nafkah sekunder. Yang primer mungkin nggak ada, no limit kan ya, tergantung kebutuhan dasar, Iya, betul. pendidikan, untuk makan, untuk apa sehari-hari kayak gitu, pakaian gitu. Dan itu kan ya kalau standar yang penting dia tidak malu ketika keluar rumah, artinya layak itu kan tidak mahal sebenarnya. Yang mahal itu kan persoalan gengsi sebenarnya gitu. Nah, ketika seorang istri suami sanggup menghilangkan sisi gengsi seorang istri, kan jadi murah. Gitu. Oke. Nah, yang masalah itu ketika saat yang sekunder gitu loh. Contoh yang sekunder, istri saya ketika gilir mengatakan, oh beli martabak dong, gitu. Nah, ketika dia minta martabak, kan sekunder tuh. Iya. Maka berarti saya harus ngasih martabak ke Semuanya. semua istri. Biar adil semuanya. Nah, Iya. ketika istri ini pengen punya martabak, dia bilang, saya mau beli martabak pakai uang saya. Saya dibawa, yuk antar saya. Berarti uang siapa? Uang Martabak. istri. Uang istri. Saya punya kewajiban nggak untuk Enggak. gitu. Makanya apa? Ada istri yang sangat cerdas kayak begitu. Masya Gitu Allah. serius loh itu. Luar biasa. Bahkan pada tingkatan tertentu seorang istri, dia bilang, suamiku, uangmu cukup untuk kamu dan istri yang lain dan untuk urusan umat yang lain. Saya punya uang. Saya tidak butuh nafkah dari kamu berupa uang, tapi karena aku tahu cukup dengan nafkah batinmu yang kau berikan. Begitu itu ceritanya. Berarti kalau ada martabak ada 4, ada gorengan 4 semuanya. Nah itu kalau itu yang Ada sekunder yang- makanya iya, gitu. iya. Nah makanya ada istri yang misalnya gitu, makannya cukup pengen agak wisata lidah gitu kan gitu. Lo silakan. Karena apa? Saya sebagai suami ya tidak mampu untuk memberikan itu. Karena apa? Memberikan kamu 100.000 sama dengan 400.000. Gitu kan begitu. Nah, itu yang sekunder. Makanya apa? Ada yang milih. Itulah tata kelola rumah tangga itu tergantung suaminya. Sehingga istri mengerti sendiri. Suamiku tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih daripada batas kemampuannya. Maka aku kayak gitu kan? Aku sebagai istrinya, maka kalau aku pengen lebih maka pakai biaya sendiri. Bahkan pada tingkatan tertentu nanti seorang suami akan sanggup menata tata cara berpikir istri, akan mengatakan bahwa aku akan berkorban untuk seluruh keluarga suamiku supaya aku mendapatkan pahala lebih banyak. Coba bayangkan kalau seorang suami sanggup mendidik kayak begini. Masya Allah. Itu murah meriah poligami. Masya Gitu. Bahkan yang hebatnya lagi, kesana kemari dompetnya diisi sama istri. Jagoan itu. Misalnya Kang Robi punya istri, empat-empatnya itu pengusaha. Kang Robi hanya cukup, Kang Robi mau kemana? Mau usaha? Nggak usah. Pokoknya setiap kesini 500.000. Loh, kalau dia kaya raya, itu loh. Yang penting kesini standarisasinya jelas. Kan ada wanita itu yang dibutuhkan nasihat. Yang dibutuhkan ucapan, omongannya gitu loh. Mau ngadem-ngadem, ada kan? Kasih sayangnya. Kasih sayangnya gitu loh. Ada juga yang mengatakan, yang penting aku statusnya punya suami, titik. Supaya tidak ada gangguan dari orang luar. Kalimatnya begitu. Tinggal cukup mengatakan, aku punya suami, ini orangnya. Wah itu orang katakan, misalnya kayak gitu. Kan bisa saja. Makanya apa? Jangan mengatakan, jangan bilang, tukang becak kok istrinya 4. Ya jangan begitu, enak aja. Itu persoalan lain kan itu. Iya, betul. Masa pengemis istrinya 4? Loh, ada mas. Supir truk isinya 3 ada. Supir truk istrinya 3, tukang angkot istrinya 4. Itu ada. Jangan dikira tidak ada. Serius. Bahkan pengangguran ada yang istrinya 4. Makanya apa? Persoalan istri 4, persoalan poligami bukan persoalan istimewa sebenarnya dalam Islam. Bukan. Itu hal biasa. Cuman karena kultur kita yang Seperti ini. ya seperti begini, kayak gitu loh. Akhirnya apa? Ya sudah, hal-hal yang biasa dipersoalkan gitu. Makanya pertanyaan tadi, apakah betul bahwa orang menikah itu harus banyak uang? Oh tidak. Tapi kan sejauh ini kan Muslim juga harus kaya raya kan? Oh iya. Harus kan? Kalau itu betul. Betul. Cuman Itu jangan betul, sampai kemiskinan menjadi sebab orang tidak bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi alasan. Contohnya gini loh, ada perempuan suka sama seorang ustadz yang kiri. Itu misalnya gitu kan, ada ustadz kiri. Tak bawa motor. Motornya 80-an lagi. 80-an gitu. 70-an ya. 70-an gitu kan. Tapi gitu. makin tua makin mahal, jangan 80 aja. Ya, contoh begitu kan. Kemudian ditanya sama mustamiknya kan, Pak Ustadz, boleh nggak saya ngomong sama Pak Ustadz? Jadikan aku istri apa? Istri keduamu. Misalnya gitu kan gitu. Kata. Kalau sang suami itu betul-betul faham syariat, kan saya siap menikahi kamu. Asal kamu tahu, kamu sudah tahu apa yang ada pada diri saya. Maaf Pak Ustadz, saya hanya butuh suami. Persoalan nafkah
itu urusan saya. Bahkan kalau perlu, ya jika Ustadz tidak tersinggung, Pak Ustadz saya belikan mobil 1. Misalnya kayak begitu. Apakah ada kayak begini? Oh banyak. Iya, iya. Banyak. Jangan dikira kemudian tidak ada, itu banyak. Kemudian ada laki-laki nanya, yang mana tuh Pak Ustadz saya mau? Nanti dulu, itu persoalan rezeki kan? Persoalan rezeki. Gitu. Serius. Ada dulu. Makanya itu butuh apa? Ya tadi itu butuh hal-hal tertentu yang memang seorang laki-laki harus memiliki. Saya bahkan pernah ngomong, Pak Ustadz, boleh nggak seorang laki-laki menikah lagi tapi tidak punya usaha? Boleh, asal benar caranya. Asal benar cara mendidiknya. Cara menata diri. Mindset dia harus benar, semuanya harus benar. Kalau enggak, berbahaya. Boro-boro nggak punya duit, yang uangnya banyak pun kalau mindsetnya nggak benar, nggak bisa. Ancur-ancuran itu rumah tangga begitu. Iya, benar. Makanya apa? Saya sebenarnya sih tidak menutup kemungkinan ada orang yang misalnya pengen gratisan ikut workshop gitu. Boleh-boleh saja. Kalau memang betul-betul tidak ada gitu misalnya gitu. Iya. Tapi kalau ada, kenapa sih mau gratisan gitu kan gitu. Itu bos. Iya, Jadi benar. jadi nggak usah khawatir. Kalau penghasilan Anda hari ini hanya 5 juta misalnya 1 bulan, bisa kok punya istri 4. Alhamdulillah. Asal tata kelola pikirannya udah benar. Benar niatnya, menatanya benar udah caranya benar, gitu. benar caranya udah benar. Jadi terbuka nih sekarang, alhamdulillah ya. Iya benar. Dengan adanya Coach Safidin ini luar biasa sekali ilmunya. Teman-teman mungkin pasti ada yang seperti ini juga. Mudah-mudahan dengan mendengarkan hal ini gitu kan dapat ilmunya, pahala juga untuk kita. Iya dong, sudah pasti, insya Allah. Jadi jariahnya beliau. Jariahnya. Berarti sampai kencang nih. Menikah lagi. Insya Allah siap. Iya. Insya Allah. Tapi kita perlu kupas lagi nggak perkara tadi premier dan sekunder? Apa kita sudah cukupkan dulu nih? Sudah cukup poin. Nanti kita ada next yang mungkin lebih menarik lagi. Mungkin untuk next kita akan undang salah satu alumni batch pertama untuk kita wawancara ini hasil dari workshop kita biar jadi penasaran buat teman-teman yang belum ngikuti dan ingin tahu workshopnya seperti apa. Nanti kita akan mengundang langsung testimoni. Iya, alumni dari workshop kita yang di batch pertama. Yang di Serang. Iya, yang di Serang. Oke. Mungkin kita cukupkan saja. Ya, saya dari Adin Rimains Dan saya Robin Rizhat bersama Coach Safidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.